Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in ila yaumiddin. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma yata'allaqu minha birruhi faqana faqasababi al-amradi tatajalla alaihi al-anwaru ilahiyah lianna ahlal jannah kulluhum ala hadhihi surah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannah jurdun murdun kuhlun. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rabbi bi surati sabin amrat. Qala ba'duhum al-muradu min hadhihi surati tajalla al-haqqu bi sifati rububiyyah ala mir'atir ruh. Wa huwa alladhi yasammunahu tiplul ma'ani li'annahu murabbil jasad wasilatun bainahu wa bainar rabbi. Wa qala amirul mu'minin Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah laulal murabbi lamma adat rabbi. Wa hadzal murabbi murabbil batin wa huwa innama yahsulu bisababi tarbiyati murabbi zahiri bitalqin wal anbiya wal awliya murabbu al qawalib wa rabbul qulub ma yahsulu min tarbiyatihim min likaruhin akhar kama qala Allah ta'ala yulqi ar-ruh min amrih ala man yasha min ibadihi wa tal mursyid li ajr hajar ruh alladhi yahya bihi al-qalba wa ya'rafu bihi rabbahu fafhum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji selalu kita curahkan selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita baca ini masih berhubungan dengan perkara mimpi. Semalam kan mimpi itu ada dua. Ada mimpi ketika tidur, ada mimpi antara tidur sama tidak, yang disebut adalah mengantuk. Nah, mengantuk karena kelapahan, kecapean, mengantuk. Tetapi para orang-orang khusus itu kadang mengantuk, kadang lagi. Tetapi itulah tujuan mereka. Mimpi itulah yang sebenarnya tujuan. Jadi kalau yang nyata ini ibaratnya terhijab mereka dengan Allah ataupun dengan perkara gaib. Jadi dengan antara tidur sama tidak, walaupun terbuka matanya, mereka itu dibukakan namanya alam malakut. Nah, jadi para wali-wali dan para nabi mereka itu banyak arah ke situ. Jadi bermain-mainnya, bersenda guraunya di alam malakut. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau Isra dan Mi'raj, beliau itu posisi dalam keadaan berbaring, tapi mata sadar. Dan beliau di alam malakut.
dalam malakut, melihat malaikat, melihat surga, melihat neraka, bahkan melihat kenikmatan surga. Karena apa? Karena alam dunia ini adalah bagi mereka adalah mimpi. Dan mereka bermimpi itulah yang sebenarnya mereka jaga. Betul? Kalau kita terbalik, kalau mimpi tidur ibaratnya hilang. Kalau mereka ketika mereka dalam keadaan mimpi itulah yang mereka bangun. Nah, terbalik itu gitu tak? Nah, adapun orang-orang biasa tidur bermimpi melihat Ka'bah, melihat melihat anak-anak, melihat burung, melihat sapi, dan melihat tanaman, itu ada tafsirnya. Ada tafsirnya, ada takwilnya. Yang ahli dalam menafsir mimpi ini adalah Ibnu Sirin, ulama tasawuf. Itu ada kitabnya. Kalau Nabi yang masyhur, yang tukang takwil mimpi adalah Nabi Yusuf. Ulama yang masyhur adalah Ibnu Sirin. Kalau pian hendak menafsir mimpi kan, beli aja kitabnya. Ada juga orang menjual Ta'birul Anam li Imam Ibnu Sirin. Karena mimpi itu adalah lahumul busra fil hayatid dunya. Kabar gembira sebelum kejadian ataupun umur ke depan. Baik masa keduniaan maupun masa keakhiratan. Nah, itu tuh dikabarkan dalam mimpi dulu, dikisahkan. Nah, kita kisahkan semalam tuh. Nabi SAW sebelum beliau dilantik sebagai Nabi dan Rasul, sebelum 40 tahun, beliau 6 bulan bermimpi terus. Macam-macam mimpinya. Nah, kemudian adapun yang berhubungan dengan mimpi. Jadi kalau Anda orang bermimpi melihat surga, itu benar adanya. Kalau orang melihat mimpi melihat neraka, itu benar adanya. Atau ibaratnya kita dimimpiakan melihat bidadari misalnya, itu benar adanya. Akan tetapi di sini maksud dalam mimpi di sini bukan sekedar mimpi. Nah, jadi mimpi di sini sampai menemukan ilmu ma'rifat. Karena ilmu ma'rifat ini ada 3. Untuk mendatangkan yakin, ilmu yakin kan yang pertama, yang seperti mana kita belajar tuh, sifat 20 pemecahannya, martabat 7, itu adalah ilmu untuk mendatangkan yakin. Misalnya ulama-ulama mempelajari ilmu tauhid, beratus-ratus tauhid, kitab dari karya ini, bin ini, kitab ini, itu adalah ilmu untuk mendatangkan yakin. Dan ini masih belum aman. Kata Imam Al-Ghazali, masih belum aman kalau kita hanya belajar lewat ilmu saja. Belum aman. Karena ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Baik kada Islam, baik orang biasa, kada bisa baca kitab terjemahnya,
Banyak orang-orang yang kada Islam hidden basic Ihya Ulumuddin. Banyak orang-orang kada Islam mempelajari kitab Futuhul Makkiyah. Futuhul Makkiyah itu yang dikarang oleh ulama yang disebut adalah Ibnu Arabi. Jadi jawab ulama di sini, apabila seseorang itu hanya belajar yakinnya melewati ilmu, itu masih belum aman. Dikatakan dalam Ihya Ulumuddin, dikhawatirkan su'ul khatimah. Nah, ini ancaman Imam Ghazali ini. Jadi kalau kita hanya mempelajari ilmu, apalagi setelah mempelajari ilmu kada dipakai. Makanya ma'rifatnya ini adalah disebut adalah ma'rifat pasik, munafik. Nah, kita mempelajari tauhid, kita mempelajari sifat 20 sampai ke akar-akarnya paham, tapi kada dipakai. Maka dikatakan disebut oleh Imam Al-Ghazali, orang tersebut adalah bermakrifat tapi makrifatnya pasif. Itu yang pertama toh. Walaupun ulama besarnya kayak apa, tapi masih ilmu saja dapat. Kitab bersusun di rumah, kitab banyak, beberapa lemari, tapi hanya dapat ilmu saja. Yakinnya lewat ilmu dari Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ini kata Imam Al-Ghazali masih belum aman. Kita lihat sejarahnya Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang yang ahli ilmu, tapi beliau setelah getaran hati katanya nggak aman tentang masalah ilmu, beliau tinggalkan pesantren, beliau tinggalkan murid-murid, beliau tinggalkan ibaratnya kemewahan gaji dari raja-raja. Kemudian beliau ujrah untuk mendapatkan ilmu yang nomor 2, makrifat nomor 2. Kalau makrifat yang pertama tadi kita belajar ke majelis berguru, kemudian memakai, itu makrifat yang pertama. Tapi kata Imam Al-Ghazali belum aman sebelum mendapatkan makrifat ainul yakin. Ainul yakin itu adalah yang dimaksud tadi adalah seperti mimpi tadi. Jadi hatinya tuh melihat tentang keajaiban. Nah, itu yakin tak? Yang kedua, setelah dia dapat ainul yakin tadi, maka terbukalah beberapa hijab sampai di sebelah rohaninya kenal dan akrab dengan roh-roh yang lain. Nah, kata beliau ini disebut adalah ma'rifat ainul yakin. Harus terbuka dong kita. Kalau kita belum terbuka, rancak berdoa, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin. Nah, itu tak. Nah, adapun makrifat yang ketiga yang disebut adalah orang tersebut dibukakan melihat nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi setelah melewati namanya ainul basyirah tadi, tuhuk sudah di situ, puas sudah di situ, puas dulu di situ. Akhirnya kapan-kapan sewaktu-waktu akan ditemukan dengan adalah nurullah Subhanahu wa taala. Bukan bertemu dengan zat, bertemu dengan nurullah. Nah, itu, dan tidak bisa bertemu dengan nur Allah kalau kada melewati daripada adalah ainul basyirah tadi. Nah, ainul basyirah tadi itulah perjalanan nur namanya.
perjalanan nur. Perjalanan nur. Nah, yang ilmu yakin tadi itu perjalanan jahir namanya. Perjalanan jahir karena masih menggunakan otak dan masih menggunakan panca indera. Tetapi kalau orang sudah masuk ke alam malakut, panca indera itu ditinggal, otak ditinggal, pemikiran pun ditinggal, karena harus fana. Panca indera tidak berfungsi lagi, yaitu seperti mana orang tidur tadi. Orang tidur tadi kan, walaupun bamamai, kalau sudah ngantuk tidur hilang bamamai sih dia. Menagih bajin-ajin, hendak ini hendak itu, tapi kalau sudah ngantuk datang, selesai, ada lagi suara. Maka ketika tidur, roh tadilah yang berfungsi, roh yang naik, yang menguasai kalbun, yang menguasai kalbun. Ketika sadar sebelum tidur, yang menguasai badan, hati adalah nafsu dan pemikiran. Tapi setelah orang tersebut tidur, yang menguasai adalah roh tadi. Nah, roh. Nah, jadi kalau hendak tahu tadi, kita ulang lagi, ma'rifat itu ada 3. Yang pertama, ma'rifat ilmu yakin, itu mengetahui lewat ilmu supaya mendatangkan keyakinan, akhirnya belajar, berguru, mendengar, datanglah keyakinan, akhirnya semangat. Yang kedua adalah dengan ainul yakin. Ainul yakin itu adalah kasatnya terbuka, ataupun hijab terbuka. Jadi ainul hatinya, basirahnya kita buka, melihat dan bertemu langsung dengan pembimbingnya. Kalau ibaratnya melihat surga tadi, langsung melihat surga. Melihat neraka, langsung melihat neraka. Melihat bidadari, langsung melihat bidadari. Nah, kalau kita sudah dibukakan ke situ tuh. Kalau kita melihat kenikmatan surga, mungkin orang tersebut hatinya langsung kendur dengan dunia. Itulah yang sebenarnya hubud dunia tadi hilang, berkurang. Kalau kita nih hubud dunia wajar, karena belum dibukakan yang batin. Kalau wali-wali tadi wajar, mereka ibaratnya tidak lagi hubud dunia, tidak suka lagi dunia, tidak suka lagi duit, tidak suka lagi pangkat, tidak suka lagi makanan. Karena hati mereka sudah melihat kenikmatan, bahkan kenikmatan yang akan datang untuk dirinya. Nah, jadi Jasidindo, kalau seandainya saya menumpuk-numpuk masalah dunia, takut nanti aku cinta. Jadi ketika berpisah itu yang sangat menderita. Laisal firaq kuntu baqiyan walakin liqa kuntu nadiman. Dalam bahasa Arab itu kan, sesungguhnya yang sakit hati itu adalah ketika berpisah. Ketika berpisah tuh yang sakit hati. Orang meninggal dunia tuh dikatakan ajab kubur itu tuh. Di situ kan ajab kubur. Ada kalajengking, ada ular. Ular ini 99 ular. Satu ular punya kepala 9. Itu dikatakan oleh ulama, mereka susahnya itu bukan digigit ular, tapi rasanya seperti digigit ular, yaitu melihat daripada hartanya yang ditinggalkan tadi, melihat daripada pangkatnya yang ditinggalkan tadi, ada sesuai dengan harapan. Jadi sakitnya lebih daripada digigit ular. Nah, itu ada ulama yang mengatakan
kalajengking ya. Maksudnya bukan kalajengking berbentuk, tetapi sakitnya lebih parah, lebih sakit daripada digigit oleh kalajengking. Nah, itu. Karena roh orang-orang yang mati itu melihat jelas daripada orang yang tidur tadi. Nah, kalau orang yang tidur disebut ahul mait kan? An-naumu ahul mait. Orang yang tidur itu saudaranya orang mati. Di mananya saudaranya? Nah, karena kalau orang mati itu tabuka sabartaan, tabuka rohnya bebas berjalan ke sana kemari. Kalau orang mati tadi, kalau orang tidur tadi, ibaratnya sedikit saja dibukakan kebebasan. Nah, makanya kalau orang meninggal dunia, kalau dia orang soleh, maka rohaninya dikumpulkan, disebut di iliyin namanya. Nah, tetapi kalau orang yang ahli maksiat dikumpulkan, namanya adalah roh si jin namanya. Dan itu berkeliaran daras. Dan siapakah yang bisa bertemu dengan roh-roh yang tadi itu siapa? Yaitu orang yang dibukakan hijab ainul basirah tadi. Datang sidin mailangi. Datang sidin mailangi. Misalnya wali bin Fulan meninggal dunia, di sana ada pesan khusus. Maka datang kepada orang yang terbuka ainul basirah tadi, bahwa sampaikan dengan ini, macam-macam. Nah, itu. Dan itu jarang sekali bang yang terbuka ainul basirah. Jadi yang pertama tadi adalah ma'rifat ilmu mendatangkan yakin. Yang kedua adalah ma'rifat ainul yakin. Yang ketiga adalah ma'rifat hakul yakin. Hakul yakin ini itu para nabi dan di bawahnya nabi, wali-wali besar. Nah, kita lanjutkan lagi lah. Makanya adapun ada orang bermimpi melihat seorang pemuda. Pemuda tadi adalah ganteng. Kemudian rohnya berkata itu adalah Tuhan. Nah, sampai kayak itu toh. Padahal yang dimaksud sini adalah bukan Tuhan, bukan Allah, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada makhluknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ra'aitu Rabbi bisurati sabin amradin." Ujar Nabi, satu ketika aku melihat Tuhan. Melihat Tuhan dan rupanya seorang pemuda. Kalau kita taguk mentah-mentahnya, berarti Tuhan berwujud. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dan mempunyai asma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin bertampai dengan makhluknya. Bertajalli dalam bahasa Arabnya kan bertajalli. Jadi orang-orang yang khusus tadi, para nabi dan para wali kelas tinggi, sidin itu melihat Allah. Melihat Allah. Tapi melihat Allah adalah tajallinya. Tajallinya lah, bukan hakikatnya. Nah, karena di sini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, al-muradu min hadis surah tajalla al-haq bi sifatir rububiyah ala mir'atir ruh wa huwa alladhi yasammunahu titul ma'ani. Yang dinamakan gambar yang bertajalli Allah Subhanahu wa taala tadi adalah tiplul ma'ani. Jadi secara makna.
Nah, tetapi ujar dalam kitab ini juga, dengan perantara tajalli Allah Subhanahu wa taala inilah orang tersebut bisa bertemu dengan Allah. Dikatakan oleh Imam Ali, laulal murabbi lamma arabtu rabbi, seandainya aku tidak bertemu dengan murabbi nur tadi dah, nurullah tadi, aku tidak bertemu dengan Allah azza wajalla. Nah. Wa hadzal murabbi murabbil batin wa huwa innama yasulu bi tarbiyati murabbil zahir. Nah, ini bagi orang lah yang sudah kelas 3 tadi, yaitu adalah ilmu yakin, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, hakul yakin ini langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Allah taala. Kada nabi lagi, kada rasul lagi. Tetapi kalau orang kita nih memakai yang ilmu yakin tadi, itu gin harap kita asal menggunakannya, asal memakai aja. Nanti suatu saat kita akan sedikit-sedikit akan dibawai ke namanya ainul yakin. Jadi ilmu yakinnya itu dipakai kita nih sehari-hari nih. Karena apa? Karena kada melihat, hanya bisa taklid saja dari orang, dari guru, dari buku, dari mendengar taklid, mendengar di HP, tinggi, masuk akal, pakai. Melihat di TV, masuk akal, pakai. Melihat di buku, masuk akal, pakai. Mendengar di penceramahan, majelis taklim, pakai. Nah, itu yang namanya adalah ilmu yakin. Itu yang kita pakai. Harapnya kita. Tapi kalau kita kada memakai, munafik kita. Itu aja. Nah, jadiin tadilah orang tersebut tidak akan sampai kepada murabbi Allah Ta'ala, nur tadilah, kalau tanpa melewati yang zahir dulu. Nah, dari ilmu dulu maksudnya, dari ilmu dulu. Dari ilmu berguru, mendatangi guru, kemudian minta arahan, yang disebut adalah bitalkin. Nah, talkin nih, bitalkin ini artinya berguru, mendatangi. Talkin ini artinya bertemu, namanya talkin. Ini talkin zahir lah. Karena suatu saat kalau kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya hijab tadi, atau disebut ada ainun basyirah, nanti suatu saat kita ditalkin oleh roh. Roh kita ditalkin oleh wali yang sudah meninggal, lawas ditalkin kita. Nah, kumpul kena wali menalkin kita nih. Kalau kita sampai ke situ. Kalau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun menalkin lagi secara rohani. Itu tuh perjalanan orang-orang yang supaya kayak itu. Jadi bukan saja mendapatkan ilmu secara zahir, akan tetapi seseorang tersebut ditalkin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibaiat oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, itu kalau sudah sampai ke situ, berarti orang ini sudah perjalanan nur disebut. Ada perjalanan ilmu lagi. Kalau ilmu ini kan ibaratnya sampai di otak. Tapi kalau sudah ngantuk, tidur, hilang ilmu. Makanya bagi orang-orang yang mencari ilmu, kalau kada mendalami tentang ilmu ainul yakin, ini bisa terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala dan matinya bisa su'ul khatimah. Orang ahli ilmu nih kada meyakini bahwa ada namanya ainun basirah, bahkan mendustakan orang tersebut bisa terhijab dan akhirnya su'ul khatimah, kada beradab, i'tiraf dalam hati. Nah, itu bahayanya tuh. I'tiraf dengan wali-wali tadi kada jadinya kada masuk akal.
Nah, karena ilmu basirah, ilmu laduni itu kadang-kala diakal-akalin. Nah, misalnya kitab banyak sudah mondok di mana-mana, tapi kalau mendengar ada orang yang diberi Allah Ta'ala nikmat jajab, langsung ingkar. Inilah ketika dia ingkar, disitulah dia dapat laknat. Sabarkan wali melaknat kepada dirinya, dan malaikat pun melaknat pada dirinya. Akhirnya matinya su'ul khatimah, dan tidak ada tobatnya bagi orang-orang yang benci dengan wali-wali Allah. Tidak ada tobatnya. Kalau tobat dengan orang tua masih ada, tapi kalau tobat dengan berani dengan wali-wali Allah itu tidak ada tobatnya. Itu Bang. Karena kitab ini adalah rahasia, sirrul asrar, rahasia di atas rahasia. Jadi kalau sudah bicara yang tinggi tadi itu, kalau orang tetamu nangka ini kita harus takzim dan kada boleh i'tirad dalam hati. Kalau tetamu adalah, dan pasti ada kitabnya, ada kisahnya, ada, berarti di mana-mana ada wali-wali Allah. Ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal. Jadi seseorang tersebut adalah, yang pertama adalah mendatangi guru yang zahir, kemudian bertalqin. Karena kalau hendak tembus kepada nabi dan wali-wali besar, itu tidak bisa menembus kalau tanpa talqin. Talqin wali tadi. Jadi ada pengantarnya. Kalau kita orang umum lah, kita ini orang umum, hendak bertemu dengan orang tokoh, maka ada pengantarnya. Jadi sesungguhnya para nabi dan para wali itu adalah membimbing kepada orang-orang yang hatinya disiapkan, yang sudah siap tadi, yang sudah diserahkan oleh yang sudah tukang talqin kepada wali tadi. Kemudian rohnya akan datang. Hatinya akan didatangi oleh para wali dan para nabi. Karomah masjid. Kalau sudah diserahkan. Kalau belum diserahkan, ibaratnya kalau kawai situ-situ Bang. Karena setiap daerah tuh ada kuncinya. Wal anbiya wal auliya murabul qulub ma yahsulu min tarbiyatin milikir ruh ala kharqam mara. Jadi para wali dan para nabi, mereka itu mentarbiyah, mendidik sampai berhasil. Jadi nabi dan para wali itu mendidik hati orang tadi itu sampai berhasil, pasti berhasil. Yahsulu min tarbiyatihim min liqai ruh al-akhar kama marra. Kama qala Allah Ta'ala, yulki ruha min amri ala man yasha min ibadihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada roh dari perkara daripada orang tadi yang dikehendaki. Dikehendaki. Jadi kita kadang-kala kita memilih, harus ainun terbuka. Kalau ilmu yakin tadi kita bisa mencari, mendatangi guru, dapat kita lewat di HP, misalnya ilmu tauhidnya Imam Ghazali, ilmu tauhidnya Ibnu Arabi, tauhidnya macam-macam ulama kan, kita dapat ilmu, kita dapat. Tetapi kalau ainun basirah tuh kadang-kala meminta, kecuali diberi. Tetapi kalau kita tetamu yang tukang serahkan tadi, lambat laun kita akan tetamu.
talabul mursyid li'adil hadir ruh alladhi yuhyi qulub wa ya'rafu bihi ar-rabbahu qafur. Jadi apabila kita nilah mencari mursyid untuk masalah roh nih, maka hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup. Jadi yang dimaksud mursyidnya adalah mursyid yang ditunjuk menjadi mursyid, yang dilantik lah mursyid. Yang tukang lantik itu ada 3. Yang pertama Nurullah tadi, Allah Ta'ala. Yang kedua adalah Muhammad. Yang ketiga adalah Wali. Nah, itu orang mursyid. Apabila orang tersebut dilantik, ditunjukkan, diarahkan, maka boleh kita bermursyid langsung. Nah, tapi kalau mursyid tarekat lain lagi kan, tarekat ini lain lagi, itu amaliyah aja. Itu ibaratnya ilmu zahir, kurang lebih sama dengan ilmu untuk mendatangkan ilmu yakin tadi. Tetapi kalau ilmu masalah rohani tadi, itu langsung orang tersebut ada izin untuk sebagai mursyid atau sebagai tukang bukakan. Paham ya Allah? Paham ya. So. Qala berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi yajuzu ayura ar-rabbu fil manam ala surati jamilatin ukhrawiyatin ala hajat tawil mazkur li'anna hadal mura'i mislu ma yakhluqullah ta'ala ala kan istidadir ra'i munasabatihi wa laysa haqiqul jatiyah. Boleh saja kata Imam Al-Ghazali seseorang tersebut bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya. Karena dalam mimpi tersebut bukanlah hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanyalah tajallinya. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala munazzahun 'ani surati yura bi zati fid dunya karwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadal qiyas yajuju yura fi sur mukhtalifatin ala qadri munasabati itidad ru'ya. Jadi adapun seseorang tadi bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, itu hanyalah majas. Majas itu artinya kadab. Ibaratnya majas itu apa namanya? Majas bahasa Arab itu kan majas. Kalau bahasa kita nih ibaratnya maknanya saja. Maknanya saja. Karena hakikatnya itu kadang-kala dicontohkan. Hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mukhtalifan, jadi tergantung orang tersebut juga. Tergantung ibaratnya nih, yang tukang mimpi ini yang kayak apa pangkatnya pulang. Warisul kami fi amalihi wa amali wa hali bi suratihi, tidak melihat, bahkan kadang-kala melihat hakikat Muhammadiyah itu kadang-kala. Hakikatnya Nur Muhammad itu kadang-kala. Hakikatnya lah dikatakan dalam satu kitab yang lain, untuk bertemu dengan hakikat Nur Muhammad itu ibaratnya barang tuh lebih halus.